Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang masuk pada syurutu sihhatis shalah, ya. Syarat-syarat sahnya salat. Ketika kita berbicara terkait syarat sahnya sholat, maka kita berbicara di dalam atau di luar sholat? Ketika kita berbicara syarat, berarti di luar ibadah, ya, di luar sholat. Kalau kita berbicara rukun, berarti kita berbicara di dalam beribadah, ketika beribadah, ya. Maka ketika kita membahas syarat-syarat sahnya sholat, berarti kita berbicara di luar ibadah sholat. Apa saja syarat-syarat sahnya sholat? Yushtaratu li sihhatis sholati ma yali. Ya. Syarat-syarat untuk sahnya sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Ulangi ya, syarat-syarat sahnya sholat yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya. Berdasarkan firman Allah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya. Berarti ibadah salat hukumnya wajib, dan juga telah ditentukan waktunya oleh siapa? Oleh syariat. Kita pernah membahas waktu-waktu salat zuhur tuh kapan, salat asar kapan, maghrib, isya, serta subuh. Sudah lewat penjelasannya, ya. Fala tasihhus sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah salat sebelum masuk waktunya. Tidak sah salat sebelum masuk waktunya. Ya. Umpamanya zuhur jam, kalau kita patokan dengan jam, misalnya 12 lewat 5 umpamanya. Salat zuhurnya dipercepat jam 12, sah atau tidak? Gak sah. Ya, kenapa? Alasannya karena belum masuk waktunya. Ya, belum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi illa li'udhur. Ya. Dan juga setelah keluarnya waktu tersebut, ya, kecuali karena uzur. Jadi sholat sebelum waktunya tidak sah, sholat setelah keluar waktunya juga tidak sah. Ya. Kecuali karena apa? Uzur. Misalnya apa uzur? Di antaranya lupa. Mungkin nggak lupa? Mungkin. Namanya juga manusia. Kemudian yang kedua, karena apa? Ketiduran. Mungkin nggak ketiduran? Mungkin, sehingga keluar waktu sholatnya, ya, karena ketiduran. Ya. Yang ketiga karena apa? Karena
Jamak, ya, asar dikerjakan di waktu zuhur atau zuhur dikerjakan di waktu asar, keluar waktunya enggak? Keluar. Ada uzur, ya. Kalau jamak itu berhubungannya dengan apa? Dengan safar atau dengan masyaqqah, dengan kesulitan. Kalau jamak hubungannya dengan masyaqqah, bukan safar jamaah. Kalau jamak itu, mukim boleh nggak dijamak sholatnya kalau kita sedang mukim? Ya boleh, karena hubungan jamak itu dengan masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Lagi sakit terbaring di rumah kita, mukim kan ya? Lagi sakit terbaring, boleh nggak menjamak sholat? Sholat asar dikerjakan di waktu zuhur agar nanti setelah zuhur bisa tidur, ya bangunnya terserah mau jam 4 mau jam 5, yang penting sudah menjamak sholat asar, boleh tidak? Boleh. Dia mengalami masyaqqah, kesulitan, sedang sakit, ya, atau ada urusan tertentu yang darurat sehingga dijamak, ya. Jadi jamak itu hubungannya dengan masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya, baik mukim maupun safar. Nggak ada hubungannya dengan safar kalau jamak. Nah, kalau qashar hubungannya dengan safar. Kapan kita boleh mengqashar sholat? Ketika menjadi seorang musafir. Syaratnya harus safar dulu baru bisa diqashar. Qashar itu apa? Meringkas sholat yang tadinya berapa rakaat? 4 rakaat menjadi 2. Sholat apa saja yang bisa diqashar? Yang pertama sholat zuhur, kemudian asar, kemudian isya. Subuh bisa nggak diqashar? Ya habis, ya. Hanya 3 sholat saja. Adapun yang sholat yang bisa digabung di jamak apa saja? Zuhur dengan asar, ya. Kemudian maghrib dengan isya. Baik. Jadi tidak sah sholat, ya, sebelum masuk waktunya atau setelah keluar waktunya, kecuali karena uzur, ya, kecuali karena uzur. Ini syarat sah sholat yang pertama. Ada sebagian masjid, ya, berpatokan dengan jam timer, ya. Cuman celakanya waktunya di setel lebih cepat, 2 sampai 3 menit dari waktu yang disepakati kaum muslimin di daerah tersebut, ya, atau di negara tersebut. Sehingga ada mungkin sebagian masjid yang mendirikan sholat sebelum waktunya, atau azannya 3 menit lebih cepat dibandingkan azan di masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Karena jamnya dicepatkan, ya, dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya, tidak standar jamnya. Ini juga menyelisihi syariat. Ada nggak masjid yang azannya lebih cepat? Ada, udah azannya cepat, qomatnya cepat, plus sholatnya cepat, ya, ada. Jadi syarat sah sholat yang pertama, ya, mengetahui masuknya waktu sholat, ya. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini, ya, at-taharatu minal hadatsain, ya. Bersih atau suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 2 hadas di sini yang dimaksud hadas kecil dan hadas besar. Sudah lewat penjelasannya, ya, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil diantaranya apa saja, Pak? Masih ingat ya? Apa? Air seni, ya. Terus angin, dari mana keluarnya? Ya, dari dubur, ya, kentut. Kalau dari kubul apa? Dari arah depan. Tadi air seni, terus madhi, ya, kemudian wadi, ya. Ini najis nih. Kemudian apa lagi? Yang termasuk hadas atau hadas besar sekarang. Hadas besar apa saja? Junub, ya, junub. Kemudian haid, kemudian nifas, ya. Maka syarat sah sholat yang kedua, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas
besar. Dalilnya ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tanganmu sampai dengan marafiq, siku. Jadi siku harus basah. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian usaplah atau sapulah ya kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain ya, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki ya. Wa in kuntum junuban fattahharu, namun apabila engkau junub, fattahharu, maka mandilah, yaitu mandi junub ya. Ini dalil yang pertama dari surat Al-Maidah ya. Kemudian yang kedua, wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaul ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salatan bi ghairi tuhur ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Bersuci itu bisa memakai dua ya. Yang pertama kalau ada air ya berwudu, namun kalau tidak mendapati air tayamum ya, tayamum. Boleh tidak ada air tapi kita tayamum? Boleh. Masih ingat enggak? Ya. Alasannya apa? Yang pertama sakit ya, karena sakit kalau pakai air memudorotkan badannya, tambah demam umpamanya. Meskipun ada air dia boleh bertayamum. Atau yang kedua apa, masih ingat? Suhu dingin yang sangat ekstrim. Ada air tapi berwudunya nggak berani pakai air karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Ya, gimana kira-kira kalau di daerah kita? Gimana? Dieng ya. Berapa derajat di sana? Hampir 0 derajat Celcius, bahkan pernah -2. Antum pernah nyobain nggak Pak wudhu di daerah yang suhunya -2? Ya, itu sangat dingin. Siang saja kalau berwudhu dingin sekali di sana. Ya, di daerah Dieng di sana. Baik. Jadi syarat yang kedua, suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Kemudian syarat sah salat yang ketiga, taharatus thawbi wal badani wal makanil ladzi yusalli atau yusalla fihi. Ya. Suci pakaian, ya. Kemudian suci badan, suci tempat yang akan digunakan untuk salat di dalamnya. Jadi syarat yang ketiga, suci pakaian, kemudian suci badannya, kemudian suci tempat yang akan digunakan untuk sholat di dalamnya. Ya. Amma taharatu tsawb faliqaulihi ta'ala, adapun ya suci pakaian, maka dalilnya berdasarkan firman Allah di surat Al-Mudaththir ayat 4. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Ya. Maka pakaianmu dan pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah. Ya. Allah mengatakan dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ya. Jadi kalau mau sholat jamaah, ya pakai pakaian yang bersih. Ya, pakai pakaian yang bersih. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ya masuk ke dalam masjid, ya,
fal yanzur, maka perhatikanlah balik sandalnya, ya, di balik sandalnya atau di balik sepatunya. Fa in ra'a fi na'laihi qadaron au adan fal yamsahu bil ardi walisolli fihima, ya. Apabila engkau melihat di bawah sandalmu atau di bawah sepatumu terdapat kotoran, ya, terdapat kotoran manusia atau kotoran binatang, ya, fal yamsahhu, maka gosoklah, ya, digosok, ya, bil ardi, ya, dengan tanah yang bersih, wali yusalli fihima, dan sholatlah dengan keduanya, yaitu kedua sandalmu atau kedua sepatumu, ya, atau bisa juga dengan kedua kaos kakimu, ya. Jadi kalau kita sholat pakai sepatu atau pakai sandal atau pakai kaos kaki, ya, kalau mau masuk masjid, ya, meskipun masuk masjidnya pakai sepatu atau pakai sandal, boleh tidak? Sholat pakai sepatu atau pakai sandal boleh tidak, jemaah? Boleh, tapi izin dulu sama siapa? Ya, sama DKM-nya, ya, Pak. Boleh nggak, Pak? Mau menegakkan sunnah yang banyak ditinggalkan, sholat dengan memakai apa? Alas kaki, dengan memakai sepatu, dengan memakai sandal, boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Ya, tapi kamu lihat dulu bahwa sandalmu itu ada kotoran tidak? Ya. Karena ini karpetnya baru gitu. Kalau boleh diizinkan nggak jadi masalah, namun kalau tidak boleh ya dilepas. Jadi dilihat dulu, apabila ada kotoran, ya, baik kotoran manusia atau kotoran binatang, maka digosok dengan, ya, tanah yang bersih. Maka boleh sholat menggunakan kedua alas kaki tersebut. Ya. Pernah lihat orang sholat pakai sendal atau pakai sepatu? Pernah lihat? Iya, di mana lihatnya? Ya di sana, di Saudi, ya. Di pelataran Masjidil Haram, ya, di sekitar sekeliling Ka'bah, di apa namanya, tempat sa'i dan sebagainya. Sebagian kaum muslimin sholat dengan memakai apa? Sandal atau sepatu, ya, sandal atau sepatu. Makanya banyak orang awam yang bingung, itu kok askar di apa namanya Masjidil Haram, ya, itu kok pakai sepatu, Ustaz? Itu kan Masjidil Haram. Boleh, ya. Karena kita telah pernah dibahas gak fikih, ya, sholat dengan menggunakan sepatu, pernah ya kita bahas, ya. Boleh, nggak jadi masalah. Itu askar kalau sholat di Masjidil Haram pakai sepatunya sepatu apa tuh? Sepatu apa namanya, Pak? Sepatu yang tentara itulah, ya. Sepatu boot, ya. Sepatu boot. Boleh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah pakai sepatu, pakai sandal. Namun kalau sholat di masjid-masjid kita nih, ya, di masyarakat kita, ya, sesuatu yang tidak lazim, ya, sesuatu yang tidak lazim. Namun saya pernah lihat, namun bersih, ya, sepatunya bersih. Jadi berikutnya, ya, wa amma taharatul badan, adapun suci badan, dalilnya fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa qad sa'alahu anil madhi, ya, ketika Ali bertanya kepada Nabi SAW tentang air madhi. Air madhi masih ingat? Ya. Air madhi itu najis atau tidak? Madhi, nah, najis. Ya, air madhi itu najis. Kalau mani suci, ya, suci. Wa qad sa'alahu anil madhi, ketika Ali bertanya kepada Nabi SAW tentang madhi, ya. Tawadda waqsil dzakarok, berwuduklah, kemudian bersihkanlah apa? Kemaluanmu. Jadi cara bersuci dari air madhi, membersihkan kemaluan, dan percikan air kepada kain yang terkena air madhi, ya. Yang najis apa saja, jemaah? Air madhi, kemudian air wadi. Madhi, air wadi. Bedanya air madhi dengan air wadi apa? Masih ingat?
Air madhi keluar karena gejolak syahwat. Itu air madhi. Ya, ada syahwat keluar air madhi. Kalau air wadi keluar setelah buang air kecil, ya. Buang air kecil selang berapa menit biasanya keluar air wadi, ya. Bukan karena gejolak syahwat kalau wadi. Dua-duanya najis dan dua-duanya keluarnya sifatnya tidak memancar. Adapun air mani itu suci, sifat keluarnya memancar dan teksturnya itu beda, ya enggak? Teksturnya beda. Teksturnya beda. Air madhi wadi dengan air mani, ya. Jadi cara membersihkan dari air madhi, cuci kemaluan dan cuci bagian kain yang terkena air madhi. Nah, ini suci dari badan, ya. Wa qala lil mustahadah, ya. Dan juga wanita yang istihadah. Nabi SAW bersabda, "Ighsili anki dama wa salli." Ya. Bersihkanlah darah istihadah itu darimu. Ya. Wa salli, kemudian salatlah. Kemudian salatlah. Ini dalil di mana suci dari badan. Kalau badan kita terkena air madhi, maka bersihkanlah, ya, atau air wadi. Begitu juga buat wanita yang mungkin badannya terkena darah istihadah, maka kata Nabi SAW, ya, bersihkanlah darah itu darimu, kemudian sholatlah. Kemudian kata Nabi SAW, wa amma taharatul makan, adapun suci tempat, ya, suci tempat untuk sholat, dalilnya fali qawlihi sallallahu alaihi wasallam li ashabih, yaitu sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Wa qad balal a'rabiyyu fil masjid. Pada waktu seorang Arab Badui kencing di dalam Masjid Nabawi. Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Tiba-tiba orang Arab Badui masuk Masjid Nabawi. Ujuk-ujuk masuk ke pojokan masjid kemudian kencing. Ya. Para sahabat sudah ingin apa? Wah, ingin mukulin itu orang Arab Badui. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, biarkan. Nabi bersabda, ariqu ala baulihi sajlan min ma'. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tuangkanlah di atas air kencing tersebut seember air. Seember air. Karena di zaman Nabi SAW itu belum di keramik, Pak. Ya. Belum, nggak ada keramik, nggak ada granit. Ya. Karpet ada tidak? Nggak ada, ya. Jadi Masjid Nabawi ketika itu masih tanah liat, pasir, ya. Jadi kalau hujan ya becek. Atapnya juga masih dari pohon kurma, ya. Pohon kurma dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, ariqu ala baulihi sajlan min ma'. Ya, tuangkanlah di atas air kencing itu seember air. Untuk mensucikan tempat untuk sholat berjamaah, ya, untuk sholat berjamaah. Kalau kita mendapati orang seperti itu gimana, Pak? Ya, lagi pengajian ujuk-ujuk ada orang masuk pipis di pojokan, kira-kira gimana? Waduh. Ya, mungkin sudah dipukul, ya, sama sebagian orang. Namun Rasulullah dengan akhlak yang mulia, tahan, biarkan dia. Karena mudaratnya lebih besar. Kalau dicegah itu air kencingnya kemana-mana, jemaah. Iya, mudaratnya lebih besar. Ya. Ini menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Maka akhlak Nabi ini mendapat pujian langsung dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu sabar orangnya. Menghadapi Arab Badui itu sabar, jemaah. Orang Arab Badui, ya, kalau mendatangi Nabi SAW, bertanya ceplos. Ya. Para sahabat kalau bertanya sungkan kepada Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji langsung akhlak Nabi SAW dan diabadikan di surat Al-Qalam. Ya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar di atas akhlak yang mulia, Masya Allah. Ya.
lemah lembut, berkasih sayang dengan orang awam, ya, dengan orang Arab Baduy, ya. Tidak keras, Masya Allah. Pernah ada suatu riwayat ya, di mana ada seorang mendatangi Nabi SAW, kemudian dia membaca surat Ad-Duha, jemaah. Surat Ad-Duha. Di sana ada Umar dan para sahabat. Dia membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ule. Setelah selesai membaca surat Ad-Duha, apa kata Umar? Boleh saya penggal leher orang? Itu Umar, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Umar. Santai wahai Umar, tenang wahai Umar. Nabi Umar bersabda, begitulah Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf, ya, 7 ahruf, ya. Maka dikenal qiraat sab'ah, ya, qiraat sab'ah. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu sabar. Bahkan ketika pulang ke rumahnya tidak mendapati makanan, Nabi sabar tidak? Sabar. Begitu sampai ke rumahnya, buka meja makan, tidak ada makanan, adanya hanya cuka. Cukanya beda sama cuka di tempat kita, yang buat bakso, bukan cuka seperti itu. Cuka di Arab dijadikan lauk, Pak. Cuka itu dijadikan lauk. Begitu buka meja makan, tidak ada lauk apapun kecuali cuka. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, ya wahai Aisyah, sebaik-baik makanan adalah cuka. Masya Allah, ya. Istri mana yang nggak senang dihibur seperti itu, Pak? Ya, sebaik-baik makanan adalah cuka. Bukan berarti cuka makanan paling baik, tapi ini kalimat untuk menghibur seorang istri. Masya Allah. Ini akhlak mulia, Masya Allah. Kalau antum gimana pulang? Udah kasih uang belanja, ya, lebih dari cukup. Begitu pulang, ya, saking laparnya buka meja makan, tiba-tiba hanya ada tempe mendoan 1. Kira-kira gimana? Wahai istriku, sebaik-baik makanan adalah tempe mendoan. Itu sebulan masaknya tempe mendoan terus, ya. Gak peka. Padahal itu apa? Kalimat kiasan, kalimat hiburan. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah marah kecuali marah karena Allah dan Rasulnya. Bayangkan Masjid Nabawi dikencingin gak marah, jamaah. Bayangkan antum, Masjid Nabawi dikencingin, Nabi gak marah, sabar, udah ambil air siram, ambil air seember, siram air kencingnya, selesai perkara. Kalau kita mungkin perkaranya sudah panjang sampai pengadilan mungkin, gara-gara kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid. Kemudian kita lanjutkan, jamaah rahimakumullah. Faidatun. Ya, sekarang apa itu faidahnya? Ya, maka kita akan jelaskan di sini. Kata penulis, man shalla wa alaihi najasatun la yadri biha fa salatuhu sahihatun. Wala i'adata alaih. Ya. Barang siapa yang sholat dan dia tidak tahu terdapat najis di dalam dirinya, entah di pakaiannya, entah di badannya, entah di tempat sholatnya, namun dia tidak sadar, dia tidak tahu ada najis pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat sholatnya, ya, maka fa sholatuhu sahihatun, maka sholatnya sah meskipun terdapat najis baik di pakaiannya atau di badannya atau di tempat sholatnya, karena dia tidak tahu, di luar kemampuan dia, maka kata para ulama sholatnya tetap sah, ya. Wala i'adata alaih, dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya, nggak perlu diulangi sholatnya. Wa in alima biha asna'a sholah, namun apabila dia mengetahui di tengah-tengah dia sholat, wah ada najis nih pakaian saya nih, ya, di pakaian saya terdapat najis, atau di tempat sholat saya terdapat najis, ya, maka fa in amkanahu izalatuha bi an kanat fi na'laihi aw fi thawbin zaidin ala ma yasturul aurata azalaha wa atamma salatahu, ya. Jika memungkinkan
ya, jika memungkinkan ya pada saat itu dia untuk menghilangkannya, ya, menghilangkannya. Misalnya najis yang menempel ya pada alas kakinya, atau fi thawbin zaidin, atau pada pakaian luarnya. Ya, pada pakaian luarnya, ada pakaian dalam, ada pakaian luar ya. Ala ma yasturul aurata azalaha wa atamma salatahu. Yang mana tanpa pakaian tersebut auratnya tetap tertutup. Orang kan kalau sholat suka pakai pakaian luar, ada pakaian dalam ya. Di tengah-tengah sholat dia sadar di bajunya ini, pakaian luarnya ini ada najis ya. Maka azalaha wa atamma salatahu ya. Hendaknya ia bersihkan dan sholatnya tetap dilanjutkan. Hendaknya najis tersebut dia bersihkan, atau bisa juga mungkin dilepas bajunya karena dia masih pakai pakaian dalam ya, dan dia tetap melanjutkan sholatnya kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan, ini dia sadar di tengah-tengah sholat. Wa in lam yumkin, apabila tidak memungkinkan ya, izalatuha shalla wala i'adata alaihi ya. Maka jika tidak memungkinkan ketika itu untuk membersihkannya, shalla, tetaplah sholat ya, wala i'adata alaihi, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Jadi ada dua opsi, jika memungkinkan dia bersihkan ya. Namun kalau tidak memungkinkan untuk membersihkannya, maka dia tetap lanjutkan sholat dan tidak perlu mengulanginya kembali. Paham ya? Ini faidah dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan ya. Dalilnya li hadithi Abi Sa'idin annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'laihi ya. Dari sebuah hadis dari Abi Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat fa khala'a na'laihi, kemudian melepas sendalnya di tengah-tengah salat. Sedang salatnya pakai sendalnya, maaf. Di tengah-tengah salat tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendalnya. Di tengah-tengah sedang melaksanakan salat berjamaah ya. Fa khala'an nasu bi'alahum ya, atau ni'alahum. Maka para sahabat melihat Nabi melepas sendal di tengah-tengah sholat, para sahabat mengikuti Nabi SAW melepas sendalnya semua, Masya Allah ya. Kompak semua ikut, ya, tanpa bertanya, tanpa mikir-mikir dulu. Ya, kalau kita Pak Imam lepas sendal, kita gimana yang pakai sendal? Ngapain? Subhanallah gitu ya. Mungkin kalau kita seperti itu. Kalau para sahabat gak banyak tanya, ikut lepas sendal di tengah-tengah sholat. Ya. Falamma insarafa qol ya. Setelah Nabi selesai dari sholatnya, maka Nabi bersabda, lima khala'tum, kenapa kalian ikut melepas sandal? Ya. Qalu ya, maka para sahabat mengatakan, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Kami melihat engkau melepas kedua sendalmu di tengah-tengah sholat, maka kami pun mengikuti melepasan sendal. Tuh keimanan para sahabat. Gak banyak tanya. Nabi lepas sendal, semua sahabat ikut lepas sandal. Faqal, maka Nabi bersabda, inna Jibril atani fa akhbaroni anna bihima khobathan. Sesungguhnya Jibril mendatangiku ketika aku sholat, ya. Fa akhbaroni anna bihima khobathan, dan memberitahu kepadaku bahwa di bawah sendalku itu terdapat khobathan, kotoran. Ya, terdapat kotoran. Fa iza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadharon au adhan falyamsahhu bil ardi waliyusalli fihima ya. Apabila salah seorang di antara kalian mau masuk ke dalam masjid, maka perhatikan di bawah sendalnya ada kotoran atau tidak ya. Ada kotoran atau tidak. Apabila dia melihat ada kotoran, maka falyamsahhu bil ardi ya, maka dia gosok dengan tanah yang bersih. Waliyusalli fihima, dan dia boleh sholat dengan menggunakan kedua sendal tersebut. Ya. Jadi kalau kita di tengah-tengah sholat, ya,
tidak tahu ada najis, tahunya pas selesai sholat, maka tidak perlu mengulangi sholat. Jika memungkinkan, kita tahu ya, di tengah-tengah sholat ada najis pada pakaian kita umpamanya. Jika memungkinkan bisa menghilangkan najis tersebut, maka lakukan. Dan sholat tetap dilanjutkan. Namun apabila tidak memungkinkan untuk membersihkan najis atau kotoran di pakaian kita, ya, maka sholat terus, jalan terus. Dan tidak perlu mengulang sholat itu kembali. Kemudian syarat sah sholat yang keempat, ya, yakni satrul aurah, ya, menutup aurat. Dalilnya liqaulihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam. Antum anak siapa? Kita semua anak Adam. Ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Khudhu zinatakum, ya, pakailah pakaianmu yang indah inda kulli masjidin, ya, setiap kali masuk ke dalam masjid. Ini perintah dari Allah, kalau mau masuk rumah Allah pakai pakaian yang bagus, yang bersih, apik, wangi, yang indah, ya. Masuk rumah orang pakai pakaian, masya Allah. Masuk rumah bos pakai pakaian apa? Masya Allah, pakai jas, pakai pakaian yang mahal. Pakai minyak wangi nggak ke rumah bos? Pakai minyak wangi, biar naik jabatan. Ini ke rumahnya manusia nih. Bos kita kan manusia. Rapih, wangi. Ini masuk rumah Allah. Ada aturan main, adabnya. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik, yang indah, yang rapih, yang bersih setiap kali masuk ke dalam masjid. Masjid itu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isturu auratikum. Maknanya dari dalil ini kata para ulama, yakni tutuplah aurat kalian dengan pakaian tersebut, ya. Wa kanu yatufuna bil baitil uratan, ya. Mereka orang-orang jahiliyah sebelum Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, yatufuna bil baiti uratan. Biasanya mereka tawaf telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian. Ya. Jadi tawafnya orang Arab jahiliyah sebelum Islam turun, tawafnya telanjang bulat, dan itu bukan merupakan aib bagi mereka. Ini tawaf ala jahiliyah. Yang laki-laki telanjang bulat, perempuan telanjang bulat, kemudian perempuan-perempuan tersebut menutupi dada-dada mereka dengan rambut panjangnya. Kemudian mereka tawaf, santai itu jemaah. Ini tawaf ala jahiliyah sebelum mereka turun. Makanya Allah berfirman, ya, pakailah pakaian yang terindah, yang terbaik, yang rapih, bersih, wangi, suci dari najis, ya, setiap kali masuk ke dalam masjid, apalagi Masjidil Haram. Ada nggak orang masuk Masjidil Haram pakai kaos? Ada aja ya Pak ya? Ada pakai kaos, ya. Kaos kutang lagi, ya. Nggak ada adabnya, ya. Baik. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Ya. La yaqbalullah, ya, Allah tidak menerima salat wanita yang pernah haid atau yang haid illa bi khimar, kecuali dengan menggunakan kerudung. Allah tidak menerima salat wanita yang pernah haid atau yang sedang haid kecuali menggunakan kerudung, ya. Kalau nggak pakai kerudung berarti Allah tidak menerima salat wanita tersebut, ya. Jadi Allah tidak menerima orang yang pernah haid atau wanita yang memang haid, ya, yang sudah balik maksudnya, ya, kecuali dengan menggunakan kerudung. Bukan haid terus sholat, ya, itu nggak diterima jelas. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi.
Dan aurat laki-laki itu batasannya antara pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki, antara pusar sampai lutut. Kama jaa bidzalikal haditsu an Amri bin Su'aib an abihi an jaddihi marfu'an. Ya. Sebagaimana telah datang sebuah dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, ya, dari kakeknya secara marfu'. Di mana di sini dikatakan ma bainas surrati warukbatihi aurah. Apa-apa yang diantara pusar sampai lutut itu adalah aurat untuk laki-laki, ya. Jadi hati-hati Pak, ya, dijaga auratnya, batasannya dari pusar sampai lutut, ya, pusar sampai lutut. Wa an Jarhadin al-Aslami qal, dari sahabat Jarhadin al-Aslami radhiyallahu anhu, ia mengatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun wa qadin kashafat fakhidhi, ya. Kemudian dia mengatakan Rasul pernah melewatiku sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketika itu aku mengenakan kain burdah. Aku mengenakan kain burdah. Fakhidhi, sedangkan pahaku terlihat. Terlihat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ghatti fakhidhak, fa innal fakhidha aurah." Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha itu aurat. Ya, berarti paha ini termasuk aurat bagi laki-laki. Ya. Kenapa Pak? Perempuan nanti belum datang penjelasannya, sabar. Laki-laki dulu, ya. Laki-laki. Ya. Jadi batasan aurat laki-laki dari pusar sampai tadi lutut. Dalilnya tadi ada seorang sahabat pakai kain burdah, ya. Tiba-tiba kata sahabat tersebut, sedangkan paha gua apa? Terlihat. Tiba-tiba Nabi bersabda kepadaku, ya, tutuplah pahamu, sesungguhnya paha itu aurat buat laki-laki, ya. Fa idza shalar rajulu fi izarin, kita lewati pembahasannya, ya, yang ini. Kita masuk wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha fi sholati. Ini baru datang penjelasannya. Adapun perempuan, ya, semuanya adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat, illa kecuali wajahnya, ya, wa kaffaiha fi sholah, dan telapak tangan, ya, telapak tangan, ya, fi sholah, di dalam sholat, telapak tangan. Dalilnya di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu aurat, ya, wanita itu adalah aurat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa qaulihi, dan Nabi juga mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang yang pernah haid kecuali dengan menggunakan kerudung. Ya, maksudnya wanita yang sudah haid, yaitu yang sudah balik, kecuali dengan khimar atau kerudung atau jilbab. Ya. Nah, ini syarat sah salat yang keempat. Adapun yang kelima, syarat sah salat yang kelima, istiqbalul qiblah, ya, menghadap ke arah kiblat. Dalilnya liqaulihi ta'ala, ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya. Maka syarat yang kelima ketika sholat, menghadap ke arah kiblat atau ke arah Masjidil Haram. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi sholatahu. Dan juga sabda Nabi SAW kepada orang yang keliru dalam sholatnya, ya, yang sholatnya bermasalah, tidak beres. Kata Nabi SAW, idza kumtum ila sholah
fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah, ya. Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya, menghadaplah ke arah kiblat. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khauf. Boleh salat tidak menghadap kiblat, kata ulama, dari situasi ketakutan. Ya, karena apa? Takut. Ya, karena takut yang harusnya menghadap kiblat jadi tidak menghadap kiblat, ya. Wa fin nafilati fis safari 'ala rahilati, ya. Dan juga ketika salat sunnah pada saat safar di atas kendaraannya, boleh dia tidak menghadap kiblat. Namun ingat, salat sunnah di atas kendaraan, ya. Di atas apa? Mobilnya, kereta, ya, atau pesawat atau kapal laut, ya. Dia boleh mendirikan salat nafilah itu salat sunnah, ya, dengan tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Qala Allah Ta'ala, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kamu dalam keadaan takut, kata Allah, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi ketika takut, kita boleh sholat sambil berjalan. Boleh juga sholat di atas kendaraan. Kalau dulu Nabi sholat nafilah, sholat sunnah di atas ontanya. Di atas ontanya. Qala Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, mustaqbili al-qiblati wa ghairu mustaqbiliha, ya. Baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Salat dalam keadaan ketakutan, ya, jalan saking takutnya ada bahaya, ya, atau di atas kendaraan, itu boleh. Baik menghadap kiblat, tadinya sudah menghadap kiblat nih kendaraannya, enggak taunya belok. Boleh lanjutkan salat meskipun tidak menghadap kiblat ketika kita di atas kendaraan, ya. Qala Nafi, adapun Nafi mengatakan, la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memandang Ibnu Umar mengatakan demikian enggak sembarangan, karena berdasarkan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nafi. Wa Ibnu Umar qol, ya, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibala ayyi wajhin tawajjah, ya. Adalah Nabi SAW, ya, salat sunnah di atas ontanya, ya. Qibali ayyi wajhin tawajjah, sesuai dengan arah ontanya, ya, ontanya ke sini ya terus Nabi salat, ya. Jadi terserah apa ontanya kemana dia berjalan, ke arah mana, ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah depan, ke arah belakang, Nabi tetap mengerjakan salat. Namun yang dikerjakan Nabi salat apa? Sunnah, ya, salat sunnah, ya. Wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Kemudian Nabi juga, kata Ibnu Umar, mengerjakan salat witir di atas kendaraannya juga, di atas ontanya, ya. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dan Nabi tidak mengerjakan salat fardu atau salat wajib di atas kendaraannya, enggak pernah. Namun Nabi pernah mengerjakan salat sunnah di atas ontanya, ya. Faidah, sekarang faidahnya apa? Man taharral qiblata fa shalla ilal jihatil lati dhannaha, ya. Barang siapa yang berusaha untuk menghadap kiblat, kemudian dia salat ila jihatil lati dhannaha, dia salat, ya, sesuai dengan persangkaannya, ya. Dia salat, ya, berusaha untuk mencari arah kiblat, persangkaannya pasti arah kiblat di arah sini, ya. Tsumma tabayyana lahu, ya, khata'uhu fala i'adata alaih, ya. Ternyata persangkaannya keliru, ya. Arah kiblat bukan di arah sana, namun di arah sebelah kanannya. Fala i'adata alaih, maka dia tidak perlu mengulangi salat. Pernah nggak kejadian kayak gitu, Pak? Datang suatu tempat, waduh, yang ditanya nggak ada nih, nggak ada orang mau salat, ya. Udahlah, menurut saya arah kiblat arah sini. Sudah dia salat. Setelah selesai ternyata arah kiblatnya salah, dikasih tahu, Pak, arah kiblat ke arah sana.
sementara kita sudah selesai sholat, ya, maka fala i'adata alaihi, ya, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya, ya. Dalilah an Amir ibni Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimah. Kami pernah safar bersama Nabi SAW pada waktu malam yang gelap gulita, karena dulu nggak ada listrik, ya. Falam nadri ainal qiblah, dan kami sama sekali tidak mengetahui arah kiblat itu di mana di tengah malam tersebut. Fasalla, maka kami pun sholat masing-masing, sholat malam, sholat masing-masing. Kullu rajulin minna ala hiyalih, ya, maka masing-masing di antara kami sholat sesuai dengan arah yang diyakininya masing-masing. Ada yang yakin arah kiblat ke sana, ada menurut dia enggak ke sini, yang satu ke sini, macam-macam jamaah. Ya, sholat menurut arah kiblat dengan keyakinan masing-masing, ya. Falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari, maka kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 115, Allah mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, disitulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu mengulangi sholatnya kalau memang kita tidak tahu arah kiblat, ya. Baik. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, syarat sholat yang terakhir an-niyah. Niat, ya, niat. Wahya an yanwiya sholata allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha bi qiblati, ya, bi qalbihi. Orang yang sholat hendaklah menentukan niat sholat yang hendak dilaksanakan di dalam hatinya. Kafar di zuhri awil asr aw sunnatihima masalan, ya, baik sholat zuhur, ya, atau sholat asar atau sholat sunnah, ya, di antara keduanya, maka niat letaknya di dalam hati, ya. Wala yushra'u talaffudhu biha, dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat, karena niat masuk amalan hati. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan niat dengan lisan. Wa inna makana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha, ya. Sesungguhnya Nabi SAW, ya, ketika akan sholat, Nabi hanya mengatakan Allahu akbar, ya. Walam yakul syai'an qablaha, Nabi tidak pernah berkata-kata apapun sebelum takbir. Enggak pernah apa? Usolli fardu, enggak pernah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak pernah. Ada enggak orang sebelum takbir baca An-Nas dulu? Ada. Terus sholatnya enggak diganggu setan gitu? Tetap diganggu setan enggak, Pak? Ya, tetap diganggu setan. Atau diganggu setan. Setan terus berusaha mengganggu orang di dalam sholat. Jadi tidak disyariatkan mengucapkan atau melafazkan apapun sebelum sholat, karena niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Wala talaffadhu bin niyati battah, ya, dan tidak pernah mengucapkan niat dengan lisannya sama sekali, ya. Wala qal, dan Nabi juga tidak pernah mengucapkan usolli, ya, usolli lillah, ya, salata kadza, aku berniat salat ini dan itu. Tak pernah Nabi ucapkan, ya. Mustaqbilal kiblati, kan gitu, ya, menghadap kiblat. Nabi juga tidak pernah melafazkan demikian sebelum salat, ya. Arba'a raka'atin imama, ya, 4 rakaat untuk menjadi imam, Nabi nggak pernah juga. Au makmuman, atau menjadi makmum, nggak pernah juga, ya. Wala qol, tidak pernah juga dikatakan adaan pada waktu yang semestinya, ya. Wala qadaan, ya, salat qada dilafazkan dengan niat, ada lafaz di sana qadaan, tidak pernah juga. Wala fardhal waqti, ya,
fardu pada hari itu tidak pernah juga diucapkan. Wa hadhihi asyru bid'ah, ya. Wa hadhihi asyru bid'ah. Kata penulis, ini adalah 10 perkara yang diada-adakan di dalam agama yang dikenal dengan istilah bid'ah. Makanya di sini penulis mengatakan wa hadhihi asyru bid'ah, ya. Ini adalah 10 bid'ah, ya, 10 bid'ah. Apa saja? Yang pertama 10 bid'ah termasuk di sini melafazkan niat, satu, ya. Yang kedua lafaz usolli, dua, ya. Yang ketiga, ya, salat kaza wa kaza, salat ini dan salat itu, ya. Yang keempat mustaqbilal qiblati. Yang kelima arba'a raka'atin atau raka'ataini kalau salat subuh, ya. Yang kelima. Yang keenam imaman, ya, menjadi imam, ya. Yang ketujuh makmuman, yang makmum, ya, mengucapkan makmuman, ya. Yang kedelapan adaan. Yang kesembilan kalau lupa sholat maka khodoan diucapkan sama dia. Yang kesepuluh fardu illahi ta'ala, ya. Nah, ini kata penulis, ya, wa hadhihi asyru bid'ah. Ini adalah 10 bid'ah di dalam sholat, ya. Lam yankul anhu ahadun qattu bi isnadin sahih, ya. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi, ya, dengan sanad yang sahih. 10 perkara ini nggak pernah ada, ya. Wala dhaif, yang dhaifnya juga nggak ada. Hadis dhaifnya juga nggak ada yang mengatakan demikian. Wala musnad, dan secara musnad juga tidak ada. Wala mursal, secara mursal juga tidak ada. Lafzatun wahidatan minhal battah, ya. Satu lafaz pun dari kalimat usolli nggak ada sama sekali, ya. Wala an ahadin min ashabi, tidak pernah diriwayatkan juga dari sahabat nggak pernah ada melafazkan demikian. Wala istahsanahu ahadun minat tabiin, begitu juga tabiin tidak pernah melakukan hal demikian. Walal a'immatu arba'ah, begitu juga imam yang 4 tidak pernah melakukan demikian. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan kita syarat-syarat sahnya salat. Wallahu taala a'lam. Ada waktu sedikit kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Iya, Pak. Iya. Iya, celana pendeknya itu tutup tidak lututnya, kelihatan, ya. Maka nasihati, ya, mohon maaf Pak Haji, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya. Maka kalau bisa Pak Haji, ya, pakai celana panjang. Kalau mau olahraga umpamanya main bola, ya, pakai apa? Stocking atau pakai training, ya, pakai training. Tanya kalau di pondok-pondok, anak pondok tuh main bolanya pakai enggak, pakai training lah. Pakai sarung ya repot, ya. Ya, pakai training, ya, atau pakai celana pendek tapi pakai stocking, ya. Kayak main bulu tangkis juga pakai celana pendek pakai stocking, ya. Kan ada ya pemain bulu tangkis yang apa namanya profesional, ya, pemain bulu tangkis kita, ya. Siapa namanya? Ahsan, ya. Kalau main bulu tangkis karena dia sudah paham, ya, pakai celananya memang pendek namun pakai stocking untuk menutupi aurat, ya, menutupi aurat, ya. Yang di pasar juga pedagang-pedagang lagi marut kelapa, pusernya jangan lupa ditutup. Yang manjat pohon jangan lupa, laki-laki ini pusar ini termasuk aurat, termasuk aurat. Maka nasihati dengan baik. Kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan tulisan, atau jangan kita yang menyampaikan, orang yang didengar oleh dia yang menyampaikan, orang yang didengar oleh dia yang menyampaikan 4 mata. Wallahu taala a'lam. Iya, silakan Pak. Iya.
Iya, baik. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, ya, apabila kalian ingin sholat, maka keraskanlah. Sebagian muridnya salah paham ucapan Imam Syafi'i. Ya. Maksud Imam Syafi'i, keraskanlah, yaitu keraskan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Difahami, keraskanlah niat. Akhirnya tersebarlah pendapat Syafi'iyah. Maka bedakan antara Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i. Kadang Syafi'iyah menisbatkan sesuatu kepada Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i berlepas diri, tidak pernah mengajarkan. Ya, maka bedakan antara Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian ingin sholat maka keraskanlah. Yang dimaksud keraskanlah apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Difahami oleh sebagian mazhab Syafi'i, keraskan niat. Dan lisan itu harus menyatu dengan hati. Kalau belum menyatu, tidak sah sholat. Ada yang berpendapat demikian, ya. Sehingga benar-benar harus ngeklik, connect. Sholli fardhu. Belum connect. Terus seperti itu, ya. Diulang-ulang terus. Begitu imam mau ruku, baru dapat dia Allahu Akbar. Kemudian baru ruku. Ada tidak seperti itu? Ada, ya. Allahu Akbar. Kemudian geleng-geleng lagi. Allahu Akbar. Berapa kali takbir itu? Kenapa? Karena menurut dia belum klik antara ucapan di lisan dengan ucapan di hati. Belum ngeklik, sholatnya nggak sah menurut mereka seperti itu. Begitu sudah ngeklik, imam keburu ruku. Enak bener ya, dapat 1 rakaat. Jadi tadi disebutkan, ya, tidak pernah ada riwayat dari Nabi menyebutkan lafaz-lafaz demikian sebelum sholat. Tidak pernah juga diriwayatkan dari sahabat, tidak pernah dari tabiin, tabiut tabiin, imam yang 4 nggak pernah juga. Iya, ini salah paham perkataan Imam Syafi'i. Jadi niatkan dalam hati, ya. Mau sholat tinggal niat saja, ya. Sholat sunnah juga niatkan dalam hati, mudah. Ada orang nggak mau sholat, ya, gara-gara susah ngafalin niat. Saya nggak mau sholat sunnah, belum hafal niatnya. Ada nggak? Ayo Pak, sholat jenazah itu Pak, fulan meninggal tuh. Pak, anak saya belum hafal niatnya. Nggak mau sholat, udah saya ngikut ngangkat keranda aja deh. Ngangkat keranda ada niatnya nggak Pak? Nggak ada niatnya. Ya udah saya ikut ngangkat keranda aja. Gara-gara nggak hafal melafadzkan niat, orang jadi nggak mau sholat. Ada nggak? Ada. Bingung dia. Sholat jamak gimana niatnya? Ya, dia hafalin pakai kertas, ya. Kemudian sholat qashar gimana niatnya? Sehingga ada sebagian kaum muslimin tidak mengerjakan sholat lantaran tidak hafal niat. Terjadi tidak? Terjadi. Makanya yang sahih itu niat di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, niatkan. Ya Allah, saya mau sholat zuhur. Masuk masjid nih. Ya Allah, saya mau sholat qobliyah zuhur. Tinggal Allahu Akbar, sudah. Ya. Allahu Akbar. Makanya orang Arab itu, ya, saya dapat cerita, tersenyum atau tertawa mungkin melihat jamaah Indonesia tuh mau sholat apa, usolli, saya mau sholat. Orang Arab bingung, Anda juga usolli gitu, saya juga mau sholat. Tapi dia tidak mengucapkan saya mau sholat. Usolli fardu, iya, Anda usolli, aidon kata dia, saya mau sholat juga gitu. Tapi dia tidak melafadzkan niat. Orang Arab. Orang Arab bingung melihat orang Indonesia, orang Melayu terutama, ya, kalau mau sholat usolli, saya mau sholat fardu. Iya, saya juga mau sholat fardu, kata orang. Bingung mereka, ya, mendengar orang Melayu gitu, ya, mau sholat, ya, melafazkan niat. Masuk masjid saja langsung niat dalam hati, ya. Mau qobliyah zuhur dalam hati, udah sholat Allahu Akbar, ya. Allah tahu nggak kita mau sholat sunnah qobliyah zuhur? Tahu, ya. Begitu zuhur, sebelum takbiratul ihram, saya mau sholat zuhur, niat sholat zuhur dalam hati saja, Allahu Akbar, ya. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Yang membedakan apa? Niat. Namun niat ini amalan hati, cukup diucapkan dalam hati. Cukup saya mau niat sholat zuhur, titik, sudah. Gak usah niat fardu zuhur, ya, 4 rakaat menghadap kiblat, gak usah, kan memang menghadap kiblat. Dan juga 4 rakaat. Cukup saya niat sholat zuhur, sudah. Allahu ta'ala a'lam. Ada lagi jemaah? Iya Pak. Iya. Ya. Ya. Baik, untuk wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya.
Para ulama mengatakan telapak tangan ini termasuk pergelangan tangan sini. Pergelangan tangan. Ya. Nah, ini bukan aurat, bukan aurat. Ya. Yang dimaksud telapak tangan ya, bagian bawah tangan dengan punggung tangan. Ini tidak termasuk aurat. Tidak termasuk aurat. Namun wanita ketika sholat itu, ya, kalau yang pakai cadarnya harus dibuka, ya. Cadarnya harus dibuka. Kecuali ada orang ajam, ya. Ada orang ajam, orang asing yang mana kalau apabila wanita tersebut cantik sekali, maka untuk menghindari fitnah, maka sebagian ulama berfatwa tidak mengapa dia sholat tetap dengan menggunakan cadarnya. Namun hukum asalnya seorang wanita ketika sholat harus melepas apa? Cadar, karena wajah itu harus terlihat. Ya juga telapak tangan di sini adalah bagian bawah tangan dengan punggung tangan. Ya itu tidak termasuk aurat buat wanita. Wallahu taala a'lam. Ya. Ada lagi, oh ini sebentar Pak. Ustadz, pembalut bekas haid baik dicuci bersih atau bagaimana? Syukran Ustadz. Ya, hendaknya pembalut ya bekas haid hendaknya dibersihkan dengan air. Ya, hendaknya dibersihkan dengan air. Karena itu darah kotorannya Pak. Ya, khawatir kalau langsung dibuang menimbulkan apa? Bakteri penyakit yang menyebar. Jadi hendaknya kalau memang ada wasilah air, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu dengan air. Ya. Jadi jangan langsung apa? Dibuang, dibersihkan dulu dengan air. Kalau memang ada wasilah air. Namun kalau tidak ada, apa boleh buat? Apa boleh buat? Wallahu taala alam. Iya. Satu lagi terakhir, ya. Iya. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, menghadap kiblat itu ketika di atas kendaraan ya. Awalnya kalau dia bisa mencari arah kiblat maka lakukan ya. Namun kalau kendaraan berubah arah maka tidak perlu lagi bagi dia untuk mencari-cari arah kiblat. Misalnya naik kapal laut nih ya. Kita sudah tahu arah kiblat sebelah sana ya. Dah, begitu kapalnya belok ya, membelakangi kiblat umpamanya, kitanya jangan apa? Berubah arah. Sudah tetap saja sholat ya. Maka sholatnya sah, tidak perlu diulangi lagi ya. Ini hukum asal sholat di atas kendaraan, karena kendaraan itu bisa berubah arah ya, berubah arah, sedangkan kiblat tetap di sana di Mekah Al-Mukarramah. Maka tidak perlu apabila kita sholat di atas kendaraannya, kendaraan tersebut sudah berubah arah, maka tidak perlu kita juga merubah arah untuk mengikuti arah kiblat. Sholat sesuai keadaan kita yang pertama, dan kata para ulama sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.